pagi Pak Muiz. Senang rasanya bertemu dengan Pak Muiz kembali dalam kegiatan pendampingan. Termasuk kegiatan pendampingan di penghujung ya Pak ya? Ya. Bukan yang terakhir, tapi penghujung. Karena masih bertemu dalam loka 6, loka 7 nanti ya. Loka 6 dan loka 7. Ya. Bagaimana Pak? Sudah siapkah untuk ikut? Sudah siap. Sudah siap ya. Ini Pak Muiz, saya datang ke sini untuk pendampingan ke-6 ini. Adapun tema dari pendampingan ini refleksi perubahan dari dan dampak pendidikan. Adapun fokus dari pendampingan 6 ini adalah ya, ada 4. Fokusnya itu ada 4. Persiapan panen hasil belajar, kemudian pengumpulan survei umpan balik dari yang 360 derajat baik dari guru, kepala sekolah, murid dan teman sejauh. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah ditetapkan, yang diterapkan selama 6 bulan oleh Pak Muiz ya. Kemudian diskusi dampak pada diri guru dan murid yang terjadi di sekolah. Kemudian penilaian pemetaan aset. Diskusi itu apakah tujuannya dari program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah apa belum. Ini Pak Muiz. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Selama 1 bulan berjalan ini, sebagaimana yang sudah dipelajari di LMS ini ya, itu pertama saya sudah melakukan berdiskusi, itu mengidentifikasi dan pemanfaatan aset secara kolaboratif bersama warga sekolah. Jadi saya dengan kepala sekolah, dengan rekan guru CGP yang 1 angkatan, tenaga administrasi TU dan 1 anggota komite. Terus ditambah lagi dengan murid di sini kemarin itu diwakili oleh OSIS, anggota OSIS. Terus yang kedua itu saya tetap berusaha untuk menjalankan program yang sudah berjalan dan tetap berusaha menjalankan program sekolah yang sudah berjalan ini. Contohnya ketika pembelajaran diferensiasi ya kita tetap melakukan pembelajaran diferensiasi dengan mencoba untuk bervariatif, terus budaya positif tetap berjalan, dan itu kita integrasikan dengan pelajaran materi yang baru kemarin itu namanya keberpihakan pada murid yang memuat memperhatikan 3 unsur itu. Memperhatikan 3 unsur itu yang pertama suara murid, pilihan murid, dan yang ketiga itu ada ownership atau kepemilikan. Dan yang ketiga hal yang sudah saya lakukan yang ketiga ini adalah berupaya untuk merencanakan dan mewujudkan suatu program yang terkait dengan student agency. Ini Bu yang sudah capaian dalam 1 bulan ini ya? Iya. Kemudian berdasarkan hasil feedback 360 derajat itu, apa yang kurang baik menurut Bapak Muiz yang harus perlu ditingkatkan lagi dari kompetensi yang Bapak Muiz miliki? Dari survei itu, dari murid, kepala sekolah, teman sejawat. Dari instrumen yang ada di PI ini, saya coba untuk refleksikan diri dengan memberikan sesuai apa yang diminta di LMS itu. Untuk dari kepala sekolah saya masih memiliki kurang, jadi istilahnya harus ditingkatkan lagi ya. Kemarin masih sudah
sudah saya lakukan, tapi masih lagi itu terkait dengan mengajak teman yang lebih banyak lagi untuk merefleksikan pembelajaran. Jadi, Bapak Kepala Sekolah meminta untuk saya lebih banyak ke rekan sejawat. Kemarin sudah melakukan itu, tapi masih kurang. Biasanya di sini ada 52 orang, tapi harusnya bukan 2 orang, 3 orang, tapi kalau bisa lebih lagi. Untuk dari guru, rekan guru itu dari 5 orang yang saya minta ini balik, tiga orang ini memiliki kesamaan dalam penilaian terhadap saya. Itu ada kesamaan dengan masukan dari Bapak Kepala Sekolah itu mengajak kurang pengindasan. Iya, kurang pengindasan dan mengajak untuk praktek baik. Mengajak ke praktek baik. Ini ada kesamaan, meskipun bahasanya beda. Ini kesimpulan saya saja, ada kesamaan. Untuk dari murid itu dari sebelumnya Bu ya, dari sebelumnya yang PI kesekian yang habis modul 2 itu ya, habis modul kedua itu kan ada 4 balik juga. Itu sebelumnya itu 3. Kalau saya menyimpulkan ada 3 poin umpan balik dari siswa. Yang pertama itu mengajak guru lain untuk mengajar bersama dalam satu kelas. Itu poin pertama. Jadi mengajak rekan sejawat untuk mengajar bersama di dalam satu kelas. Jadi mengajak kolaborasi. Ya, kolaborasi. Dengan guru. Dulu teaching ya. Yang kedua itu ini terkait dengan mengkomunikasikan perkembangan hasil belajar siswa itu ke orang tua. Ini kalau dulu saya harus melakukan itu. Ketiga, mendatangkan orang tua atau masyarakat menjadi pengajar di kelas. Ini meskipun ini sudah pernah saya lakukan, tapi masih jarang, katakan jarang. Itu ya harus saya tingkat. Tapi di umpan balik yang di pendampingan menjelang pendampingan ini, di akhir modul 3 ini, umpan balik itu menjadi 2 poin. Yang mana yang kurang, yang sudah saya menjadi perubahan, menjadi baik itu adalah mengkomunikasikan perkembangan peserta didik siswa itu ke wali murid. Dimana saya itu dulu mencoba dengan kemampuan IT saya untuk saya coba gini, nilai-nilai saya kumpulkan untuk dalam taraf 1 bulan. Nanti melalui koordinasi wali kelas saya kondisikan wali murid bisa melihat. Itu dikirim itu dengan tadi. Dan sekolah sudah memfasilitasi untuk di tahun 2003 itu sudah memfasilitasi. Jadi semua Bapak Ibu guru bisa menggunakan itu. Ketika anaknya itu belum melakukan ini, langsung terkirim ke WA orang tua. Hasil dari hasil penilaian anak gitu ya. Bukan hasil apa, misalnya anak ini belum ketinggalan ini, atau belum mengumpulkan tugas, maka orang tua bisa dapat kiriman WA center dari guru yang bersangkutan. Itu umpan balik yang masih perlu saya buatkan lagi. Kemudian apa rencana Bapak Muiz ke depannya ya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Bapak Muiz miliki dengan adanya responden seperti itu? Bisa pulang kolaborasi. Ya, itu saya harus masih berusaha untuk kolaborasi.
mungkin tadi sesuai masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru ya, dengan kolaborasi yang sudah saya jalin mungkin dari 2 orang 3 orang ini nanti menjadi bisa membantu saya untuk saya ajak mengimbaskan praktik baik dengan yang belum, dengan rekan guru yang belum. Tapi dengan guru-guru yang belum diajak untuk kolaborasi dengan MUIS. Ya, terus di samping itu dalam refleksi diri saya itu sebagaimana yang dulu ya apa pembelajaran diferensiasi masih kurang variatif, jadi saya harus belajar dengan rekan, dengan mungkin preferensi lain, sehingga nanti proses untuk kedepannya bisa saya lakukan dan bisa terencana. Maksudnya nanti bisa menjelaskannya Ya. pertama 2 menjadi 3, terus sampai bisa menjelaskan kepada semua guru yang ada. Sehingga semua guru itu tergerak untuk ikut guru penggerak, sehingga ada komunitas loh MUIS. Ya. Karena MUIS kita itu pertama ya sebagai guru penggerak di sini. Ya. Itu ya Pak ya. Ya. Kemudian nanti siapa saja yang akan Bapak MUIS libatkan dalam apa namanya untuk meningkatkan kompetensinya Bapak MUIS ini sebagai guru penggerak ya yang harus dimiliki. Terkait dari peningkatan tadi ya, unsur orang-orang yang akan saya libatkan. Iya. Kepala sekolah. Saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian rekan sejawat, dan di sini ketepatan ada CGP yang saya angkatan. Nah, itu bisa dijadikan tim dalam melakukan perubahan. Kemudian murid atau komunitas anak yang ada di sekolah ini. Kemudian tak lupa itu dan ini dengan koordinasi dengan Bapak Pasura nanti bisa stakeholder yang lain. Jadi kepala sekolah bisa guru dan sebagainya. Ya, semua yang ada di sini. Oke. Setelah Bapak MUIS ini menjalani 6 bulan pendidikan calon guru penggerak, perubahan apa yang Bapak MUIS rasakan yang berkaitan dengan kompetensinya Bapak MUIS? Oh ya. Selama 6 sebagai bulan guru ya? Sebagai guru pertama dari pembelajaran ini pada diri anak, ketika pembelajaran pada diri anak ada perubahan sudah bisa menyenangi pelajaran matematika untuk kelas yang saja. Yang kedua, mereka sudah bisa memiliki target, karena ketika setiap kali mengajar saya sendiri selalu mengajak untuk melakukan refleksi. Kita di guru penggerak ini, PGP ini selalu ada refleksi. Dengan itu, berarti setiap kali saya ngajar di awal itu refleksi sebelumnya dan di akhir refleksi yang saat itu. Oh ya, saya tiru. Nah, akhirnya mereka bisa memiliki target. Jadi dari kemarin itu apa, dari sini saya harus bergerak. Karena itu bahkan ketika saya lupa atau saat masuk, Pak nanti ada refleksi ya. Pak nanti jangan langsung ditutup, ada refleksi. Itu sampai terungkap di satu kelas anak. Oh ya, siapa nanti yang ingin mengajar refleksi kamu? Ya Pak, saya nggak apa-apa. Jadi mereka bisa menjadi terbiasa refleksi. Terus ketika KKM ini kan ada ujian, saya kasih nilainya, mereka bisa merefleksikan langsung. Nah, harusnya saya itu memiliki target, kok ada bahasa
seperti itu anak ini, berarti anak ini sudah paham. Saya harus harusnya saya tidak nilai 80, saya itu pengennya 90 target. Nah, oh ini berarti ini harapan anak. Artinya kita harus mengapresiasi anak itu bahwa anak itu sebenarnya gunanya. Nah, ini perubahan. Pada perubahan diri saya sendiri, saya harus selalu berinovasi untuk mencari tahu dalam arti diferensiasi itu. Kemudian teman-teman yang rekan sejawat yang dekat itu biasanya Pak, ada malah dari teman saya itu ada yang bertanya, Pak, apa yang baru? Jadi mereka bertanya apa yang baru. Gitu. Dan saya sudah selama 6 bulan ini ternyata saya bisa mengidentifikasi aset. Terus saya sudah mencoba untuk memanfaatkan aset itu untuk program kegiatan, membantu program kegiatan sekolah. Kemarin contohnya KTS itu istilahnya ini student agency ya, untuk mengembangkan student agency yang jadi kalau saya pahami dari awal sampai akhir ini di pemilu terakhir tidak itu ya Dimas. Sebelumnya saya tidak ngerti apa itu Keperpi. Jadi di sini saya lebih memahami dulu. Setelah mana akhir jadi Pak. Yang Dimas itu Merdeka itu apa terjawab. Terus yang Dimas itu Keperpi ya kan siswa itu yang mana? Oh ternyata tujuannya adalah tujuannya yang siswa merasa memiliki sebuah program. Itu adalah capaian yang saya rasakan. Nah, jadi mana merasa Kemudian berdasarkan pengalaman Pak Muis selama 6 bulan ini, apakah ada perubahan juga kepada muridnya Pak Muis? Ada. Mereka bisa lebih berbudaya positif. Mereka menghargai temannya. Sebelumnya itu kelas 7 itu sangat ngolok, saling mengolok, saling membuli, saling memanggil orang tua sekarang sudah. Karena kita sudah berusaha, tapi itu tetap berusaha dengan memajang kesepakatan kelas dan selalu membacakan setiap masuk. Ingat ya ini, meskipun tidak dibacakan, ingat. Jadi melalui disiplin positif ya. Berarti juga ada kesepakatan kelasnya ya Pak? Iya. Oke, berarti sudah ada perubahan ya untuk pada muridnya dalam kegiatan 6 bulan ini Pak ya. Kemudian apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini yang cukup memuaskan bagi Pak Muis? Yang cukup memuaskan itu ketika saya sudah bisa mengidentifikasi. Nah, ini yang kemarin kalau identifikasi saya merasa ternyata ini ya lebih banyak dan bisa mengajak kolaborasi teman, dan teman itu merasa, ketika teman itu merasa oh iya Pak saya ingin tahu, itu sangat puas ketika kita mengajak, oh ya berarti menarik untuk pelajaran itu. Terus ketika saya ada dilema meskipun murid. Nah kemarin itu juga saya itu ada ceritanya guru BK ke saya, Pak ini sudah banyak yang nggak masuk, ini anak ini masih nggak masuk lagi. Oh iya, kenapa nggak masuk lagi? Sudah divisi juga. Terus akhirnya saya bisa mengambil keputusan. Ini kan dalam hal melayani
teman kita yang sudah saya sudah bisa menerima. Ya, saya punya inisiatif. Nanti saya akan memanggil temannya ya sekampung itu saya minta. Dapat saya memanggil yang dulunya masalah, tapi sekarang sudah baik. Wah, ini anak ini kan berarti dulunya bolosan, sekarang sudah baik. Berarti anak ini sudah punya budaya positif. Ya, budaya positif dan punya kebiasaan baik. Yang dulunya punya pengalaman. Saya panggil ke depan, ke sana itu saya mintai tolong kepada itu. Nah, besok kamu kan sekamu dengan ini itu nggak masuk, kamu bisa nggak jadi motivasi? Karena dia dulu kan begitu, jadi minta lihat lagi. Ya Pak siap. Nah, dengan itu kan saya punya pengambilan keputusan yang saya ambil itu kan sesuai dengan yang saya dapat. Tapi ini masih dalam uji 9 langkah pengujiannya belum, karena masih perlu observasi untuk refleksinya nanti. Berikutnya itu adalah peran. Peran kan sudah ya, peran dan nilai dan peran saya ke rekan sejawat sudah, meskipun masih ada yang harus ditingkatkan lagi. Nah itu. Oke. Berarti muridnya sudah mengalami perubahan, istilahnya sudah membiasakan budaya positifnya ya. Itu sudah berarti ada perubahan, ada perkembangan selama 6 bulan ini. Kemudian apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini yang menjadi tantangannya Bapak Musni? Tantangannya ya. Istilahnya itu yang cukup menantang. Ya, cukup menantang. Ya. Kalau tantangan ini banyak. Tantangan ini banyak sekali. Terutama dalam mengidentifikasi aset itu kan juga ada tantangan. Terus student agency itu juga tantangan. Nah, kalau mengidentifikasi aset kemarin, saya punya tantangan gini. Saya berpikir gini, ini kalau murid saya gabung jadi dulu bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, ya tentu muridnya tidak akan bersuara. Iya. Karena tentu muridnya tidak akan bersuara, malu, dia hanya usul itu malu, akhirnya tak bisa. Jadi saya harus menyiapkan 2 sesi atau 2 hari untuk pertemuan secara terpisah. Itu saya berkoordinasi dengan rekan CGP, misalkan ada sama-sama CGP. Terus ada perbedaan pendapat dalam pengidentifikasi aset itu, ada perbedaan pendapat. Di mana tadi ini masuk modal sana, ini masuk modal politik, atau ini masuk modal sosial. Nah, itu perlu pertimbangan yang matang ya. Jadi perlu pertimbangan yang pertimbangan yang matang untuk melihat beberapa hal. Dan ketika kita melakukan atau menyusun program kegiatan itu kadang-kadang masih berpikir kekurangan untuk merubah paradigma ini juga sulit. Tapi tetap harus berusaha karena perubahan ini adalah saya yakin materi-materi yang dari modul 1 filosofi tadi sampai agensi ini, juga di agensi ini kalau diterapkan dengan konsisten istiqomah istilahnya pasti bisa. Pastinya tadi saya sudah mencoba lebih positif, bisa ada tantangan ya, tapi tantangan itu nanti perlu belajar materi lain seperti pengambil keputusan. Kan begitu. Iya, dilema etika loh. Anak itu nakal kok masih diginikan, itu kan suara dari luar. Nah, kita akhirnya dilema etika. Ya, jadi
apa itu yang sangat menantang ya. Mengambil sebuah keputusan. Kemudian untuk pembelajarannya tidak ada masalah ya. Diferensiasi Sudah tidak ada masalah. Ya sudah kita mencoba memperbaiki. Jadi Pak Muiz, dalam pemetaan aset di sekolah itu siapa saja aktor yang terlibat dalam menentukan aset sekolah? Ada yang terlibat, tentu saya dalam penelitian aset dan kemarin saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ketika saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, disetujui untuk mengumpulkan teman, maka saya harus mengumpulkan teman untuk berkoordinasi dengan rekan CGP, kan sama-sama CGP angkatan 6. Siapa saja yang kita pilih. Akhirnya kita tentukan itu dan sepakat kita juga ke kepala sekolah itu hari apa dan jam berapa. Dan Semua itu guru dilibatkan ya? bukan semua guru, saat itu tidak semua guru. Tidak semua guru. Kalau tidak salah ada satu CGP ya yang berkolaborasi saya itu yang saya itu saat ini satu kepala sekolah, 2 TU, 1 anggota komite, 4 guru. Yang sudah, berarti kan sudah melibatkan ya, 4 guru, melibatkan komite, sekolah kemudian dia juga Pak ya? Murid iya di seksi yang lain. Kalau murid itu 41 anak. Misalnya Pak saya ikut ya. Jadi akhirnya ada yang duduk di bawah, tidak apa-apa. Pokoknya dalam hal itu warnanya masih memungkinkan untuk bergerak. Bagaimana proses Bapak Muiz dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Itu saya harus belajar dulu ya, memahami asetnya itu. Iya. Jadi saya saat itu bersama rekan CGP itu untuk belajar bersama, menyiapkan dulu. Jadi misalnya waktu diskusi tidak mentah atau belum ada konsep, jadi ada konsep dulu, kemudian kita koordinasi dengan Pak, terus mengundang berapa saja dan terkait menentukan jamnya. Di situ saya bersama dengan teman rekan memaparkan dalam bentuk slide ya. Terus mengajak rekan-rekan dalam forum itu untuk mendiskusikan apakah seperti ini, mana yang kurang dan sarannya seperti apa, sampai dengan pembahasan kalau aset ini apa manfaatnya dan ketika digunakan di mana gitu. Alhamdulillah saat itu di sesi 1 dengan Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah, staf TK itu ternyata ada penambahan. Oh ya, informasi yang saya dapat ternyata masih ada. Ini juga tantangan. Ternyata kalau informasinya kita tidak pernah menyinggung atau tidak pernah melihat itu, mungkin nggak masuk gitu. Dengan kolaborasi akhirnya terungkap. Apa ada tantangannya Pak Muiz dalam mengidentifikasi suatu sumber daya alam atau aset yang ada di sekolah? Ada. Iya. Ya, seperti apa? seperti yang pertama, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Teman-teman itu kan, khususnya yang rekan guru itu kan ada yang belum mengetahui dan mungkin saat itu sudah, mungkin saat itu baru tahu. Oh, ternyata pengelompokannya ada 7. Dan itu ada kemiripan. Jadi kemiripan suatu aset itu dalam rapat itu loh,
ada yang mengatakan itu irisan, beririsan. Ada di sana, ada di sini. Jadi fungsinya bisa ganda. Aset itu fungsinya bisa ke sosial, bisa ke politik. Jadi ganda. Itu tantangan. Terus yang berikutnya adalah penerimaan informasi, khususnya yang eksternal. Aset eksternal itu kalau tidak memahami atau tidak mendapatkan informasi, kita tidak bisa memasukkan itu sebagai aset karena belum jelas kekuatannya apa. Contoh di sini ada banyak sekali gedung atau tempat-tempat tertentu yang bisa kita gunakan, tapi kita belum dapat informasi 100% ini biasanya dan dapat dilakukan untuk apa. Itu yang kendala ya, tantangan. Perlu ada informasi. Apa dalam tantangan itu istilahnya bisa mencari jalan keluarnya Pak? Iya, kita cari dengan tentu dengan rekan berkolaborasi, tetap ya tidak meninggalkan kolaborasi dengan teman untuk kalau kurang informasi ya dicoba cari informasi itu ke mana. Nah, kalau sudah ada tantangan paling tidak kan ada penyelesaiannya Pak ya. Kemudian bagaimana rasanya Bapak di sini setelah berhasil dalam tantangan itu pada saat mengidentifikasi sumber daya aset yang ada di sekolah? Sangat senang dan lega. Ketika itu leganya begini, oh iya, ternyata banyak sekali asetnya. Dari aset manusia sampai ke aset yang kalau kemarin saya urut itu kalau saya urut finansi terakhir kemarin itu lingkungan alam, agama dan budaya. Jadi ternyata banyak sekali ya kalau ditulis itu sampai 4 halaman asetnya itu. Dari 7 modal itu banyak ternyata ya. Ini aja mungkin ada yang kelupaan karena ada tantangan yang kita tidak dapat informasi, khususnya yang eksternal ya. Kita hanya menemukan eksternal itu sedikit. Dan ini ternyata saya bisa memanfaatkan meskipun satu aset atau di dalam satu modal itu bisa saya pakai untuk sudut dan agensi. Ternyata tadi anak ini kan punya pengalaman. Nah ini kan pernah terjadi kesalahan anak itu dan menyadari. Ketika saya minta untuk memotivasi temannya, dia bersedia. Nah berarti kan ini aset. Iya. Termasuk guru masih lewat yang bisa memberikan motivasi ke Pak juga aset. Kepala sekolah juga termasuk aset. Apalagi visinya ya. Visinya Pak. Kemudian murid-murid yang mungkin ada yang jadi dokter, tentang misalnya tentang kesehatan gigi. Di sini gurunya bisa menjelaskan, mungkin bisa mengundang dari murid-murid yang kebetulan spesial dokter gigi bisa dipanggil, itu juga aset dari sekolah. Tapi masih banyak sekali. Oh iya, itu kan dulu gitu kan ya. Orang tua itu aset, tapi mencari asetnya itu aset yang mana kan? Saya hanya menyebut orang tua adalah aset, tapi sumber daya manusia. Sumber manusianya. Lah, mencarinya itu pasnya itu ya tantangan. Tapi setelah berhasil ditemukan, lega, senang. Karena menurut program. Kemudian apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah itu? Yang pertama harus
mempertimbangkan tujuan program itu yang harus dicapai. Iya. Ya. Kedua itu diupayakan mengarah ke student agency atau keberpihakan itu. Itu ya pertimbangannya. Terus kemudian ada pertimbangan yang lain Pak? Selain itu di sekolah ini kan istilahnya asetnya kan banyak, bisa dimanfaatkan untuk siswa. Ya, siswa. Termasuk anak ini kan aset. Ya. Iya, bisa dimanfaatkan oleh siswa dalam menunjukkan kreativitas anak. Ya, kreativitas anak. Misalnya pembelajaran. Iya. Pembelajaran. Ya Bisa bisa juga kreativitas. Iya. Bisa pembelajaran di luar, karena ini suasananya misalnya nyaman, di depan halaman kan besar. Ya. Itu juga aset. Terus Ya. lingkungan di dekat ini kan aset juga. Lingkungan di sekolah kita itu kondusif, ya. Kondusif, dan masyarakat di zonasi sekolah ini juga kondusif, artinya tidak ada huru-hara, kemudian aman ya Bu ya. Jalan pun ini jalan protokol, ya aman. Itu juga aset, paling enggak strategis di sini Pak. Untuk apa ya? Mencari murid. Bukan nggak bisa mencari, kan sudah datang sendiri. Oh iya, datang sendiri. Nah, tempat ini kan juga apa ya? Aset juga, letak. Oh, letak. Kan lingkungan. Oh iya, masuk dalam lingkungan dan alam ya. Iya. Jadi letak sekolah itu strategis. Itu kan aset. Istilahnya enak dijangkau gitu kan. Iya. Jauh dari polusi misalnya. Ini kan keamanan. Ini bukan aset. Iya, orang-orang aja misalnya pertemuan GB aja, ayo nanya kemana? Ke SMP mana? Enggak, ke SMP 1 aja. Karena yang sana enggak kejauhan. Ini namanya aset juga. Aset yang momennya paling punya. Jalannya, mungkin letaknya, strategisnya, juga aset yang dimiliki oleh sekolah. Oh iya. Termasuk lingkungan ya, aset lingkungan. Kemudian apakah ada Pak bukti dalam diskusi pemetaan aset yang Bapak bisa lakukan? Saya ya. Saya cetak pada cover. Ya. Ini pertemuannya sudah 2 kali Pak ya? Ya, ini ada deskripsi kegiatannya, ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Dokumentasinya juga ada. Dokumentasinya ini di sini fotonya ada, saya pasang ini aja gitu. Tapi videonya ada. Iya. Nanti usaha kita ya. Ke bawah ya Pak. Ini 1, saya sudah cetak. Ini sebagai bukti dan Pak Muiz sudah melakukan diskusi pemetaan 2 kali ya. 2 kali. Ya, fotonya sudah cukup, yang dilibatkan sudah cukup. Yang di belakang sendiri di foto dengan hasil diskusinya. Ya, ada 2 set. Ya. Ini Pak Muiz, selain dari aset ini, karena kita akan melakukan istilahnya hasil karya belajar ya, pada loka karya, hasil belajar di loka karya 7-nya ya. Ya, kemudian apa ide dari Bapak Muiz untuk persiapan panen hasil belajar pada loka karya 7 Pak? Ini saya menyiapkan tema. Oke. Saya baca temanya apa ya? Itu kalau salah ini ya, saya nulis dulu. Ya. Supaya nggak lupa. Iya. Gresik Kota Sakti. Gresik Kota Sakti. Itu nanti karena, tema pada persiapan panen hasil belajar karena saya pada pikir kan kodrat kita itu di sini di Gresik. Maka saya ambil tema Gresik Kota Sakti. Gresik Kota Sakti. Dengan dikaitkan dengan belajar, merdeka belajar, profil, kodrat alam, kodrat alam
Selatan dan Kota Zaman. Kita masih tetap di Gresik, tidak di mana-mana. Dengan kalimat motivasinya, banggakan kota kita sebelum banggakan kota orang lain. Iya. Bahkan kota kita sebelum membanggakan Kota lain. itu mencintai Produk-produk kota. lokal, di kearifan lokal lah tapi di sana. Terus nanti kita kasih masukan ke teman-teman dalam misalnya kan satu setan itu beberapa orang tuh ya. Nah, kita ya gunakan batik Gresik. Batik Gresik. Di Gresik ini banyak beragam batik dari selatan, tengah, dari ujung selatan sama ujung utara itu kan Bawean juga. Iya. Bawean punya batik. Punya batik ya. Iya. Jadi kita bisa memakai batik itu. Ya. Terus hiasan serta nanti kita pasang ya. Terus foto-foto kegiatan kita itu kita pasang. Ditambah lagi saya mencoba membukukan aksi nyata. Ditambah jurnal refleksi dari modul 1, TT1 sampai modul 3T3 ini nanti kita bukukan. Artinya itu adalah iya mungkin kita bisa saja lupa apa yang kita pelajari pertama kali kita mengikuti dari itu. Nah, nanti kita bisa membuka lagi. Oh ini ya yang kita pelajari. Kan jurnal refleksi itu kan tambah panjang, koneksi juga ya. Terus saya ini Bu, kemarin itu saya punya inisiatif ini dalam rangka kompetensi saya, nilai dan peran ya. Nilai dan peran di mana saya harus berinovasi. Tapi peran saya itu harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan teman, sharing praktik kebaikan. Saya mencoba menulis, merangkum kegiatan praktik saya mengajar dari mengajar ini dengan ini, standar ini saya rangkum, terus saya mau bukukan dalam bentuk ISBN. Nanti saya bisa pamerkan ke dalam lokakarya ataupun nanti saya bisa memberikan nanti kalau jadi nanti saya kasihkan. Iya. Itu tapi kemarin sudah dipamerkan nanti Pak. Iya, sudah saya kirim ke penerbit, terus penerbitnya itu Pak ini tolong direvisi, ditambah ini supaya masa seperti ini. Oh iya, tak revisi, terus Mas nanti bisa diusahakan cetaknya akhir April ya. Insyaallah. Semoga nanti pas panen raya. Iya, saya berharap itu. Iya. Nanti paling enak nanti bisa diberikan ke tamu yang spesial. Iya, ini itu, saya punya buku. Ini buku kedua. Iya. Buku pertama sebelumnya tahun 2020. Saya bikin buku kok nggak selesai. Saya suka. Ya merangkum itu hanya merangkum. Iya. Kita akan melakukan ini, terus ini, terus akhirnya kita rangkum dokumen foto lengkap, itu kita bisa bercerita kembali. Kita lupa apa yang dilakukan, tapi ketika foto itu ada bisa bercerita kembali. Iya. Mengingat perjalanan Bapak Muiz di guru penggerak ini ya. Seperti ya. Kemudian apa yang akan Bapak Muiz pamerkan ini pada saat panen hasil belajar? Buku ya. Buku yang cetakan kedua ini saya beri nama Inovasi Pembelajaran Matematika. Di sana ada beberapa strategi ya, bersama contoh dan hasil. Terus jurnal refleksi. Dan nanti rencana teman-teman itu tari katanya. Iya, tari. Iya, apa-apa. Tapi apakah bisa ya nanti saya cobalah nanti seperti apa tari itu. Oke Pak ya, hasil dari hasil belajar yang akan ditampilkan termasuk perjalanan menjadi guru penggerak selama 6 bulan. Apa saja dari aksi nyata, kemudian dari tugas-tugas itu baik RPP-nya baik apanya nanti dijadikan satu, dijilid,
untuk pameran juga. Oh iya. Itu hasil dari Video-videonya, video-video dalam selama proses itu nanti kita kompilasi dan coba bisa diputar, diperlihatkan di LED. Kemudian hasil ininya juga Pak, termasuk hasil aksi nyata kan bisa digini juga. Iya. Dibukukan. Iya. Seperti itu. Dibukukan. Yang termasuk pameran hasil belajar selama 6 bulan. Yang belum, yang masih dalam bentuk video kan ada aksi nyata yang bentuk video. Nanti bisa diceritakan secara tertulis. Kemudian ini Pak Muis, di samping itu nanti bukan umpama ya, nanti kalau Pak Muis terpilih menjadi penyaji dalam kelas berbagi, maka Pak Muis siap ya, bisa berbagi praktik baik. Oh, berbagi. Ya, berusaha untuk bisa siap. Itu ya. Ya. Penyaji dalam kelas misalnya nanti kan kita ada 2 kelas atau 3 kelas dan apa itu namanya nggak tahu. Iya. Nah nanti umpamanya Pak Muis terpilih di situ menjadi penyaji atau presentasi, Pak Muis harus menyiapkan apa saja yang harus disiapkan ya. Ya termasuk apa itu materi dalam makanan itu, kemudian apa namanya PPT-nya itu juga harus siapkan lainnya dia nyata gitu. Ya. Sampai Muis nanti lah menyiapkan ya yang lain untuk membantu menyiapkan. Iya. Iya Pak Muis, mungkin pertemuan PI 6 ini termasuk yang di penghujung ya bicara, karena tidak akan ada pendampingan lanjutan lagi. Saya selaku PP mengapresiasi sekali dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring ya, termasuk ini, kemudian pertemuan sejawatnya itu sudah dilakukan Pak Muis. Nah, kemudian Pak Muis untuk terus ya Pak Muis karena guru penggerak paling enggak terus memetakan sumber daya dalam dalam melakukan perubahan dan perbaikan selama pembelajaran. Jangan sampai berhenti di sini setelah pendampingan terus berhenti. Jangan, tapi terus dan terus melakukan perubahan sampai benar-benar menghasilkan pembelajaran yang baik, yang berkualitas. Iya, itu Pak. Jangan nanti selesai juga jangan. Tetapi terus melakukan perubahan sehingga hasilnya lebih bagus lagi, sudah bagus, lebih ditingkatkan lagi baik kompetensinya bagus ya. Terus berbaginya juga ke teman sejawat, paling enggak sebagai guru penggerak harus memberikan motivasi juga kepada teman-teman yang lain. Itu Pak Muis. Mungkin itu dari saya Pak Muis. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Safra. Saya juga berterima kasih atas bimbingan selaku coach ya, bagi saya, sehingga saya bisa melakukan peningkatan kompetensi dalam diri internal saya, sehingga saya bisa kalau termotivasi dari internal itu kan selalu berusaha sendiri tanpa menunggu orang lain menyuruh, tapi kadang-kadang kita juga perlu orang lain menyuruh. Nah, Zaka juga mengingatkan ke saya, itu artinya lengkap sudah, dan saya juga akan selalu memetakan, termasuk aset ini kan bisa berubah setiap saat, tergantung dari situasi atau kondisi dari sekolah ini, karena setiap tahun murid kita itu ada perubahan. Untuk murid kita ada perubahan. Di samping itu kebijakan sekolah maupun kebijakan pemerintah daerah pusat itu kan bisa berubah-ubah. Dan insya Allah saya juga akan tetap melakukan perubahan
Dan karena kita sudah terasa Bu, terasa oleh saat pembelajaran itu dengan belajar paradigma baru, sehingga kita dengan paradigma, misalnya ada paradigma baru lagi, kita merasa tidak asing. Oh itu, oh iya tadi kita tidak langsung bisa menolak, tapi bisa mencerna dulu dan mungkin bisa mengkoneksikan yang sebelum-sebelumnya. Oh iya ada tambahan atau ada pengurangan begitu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika saya ada kekurangan. Sama-sama Pak Mis ya, saya juga minta maaf juga ya. Terima kasih Pak Mis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Senang rasanya bertemu dengan Bapak Ibu guru di sini dalam rangka istilahnya bicara tentang atau coach tentang pemetaan aset sumber daya yang ada di sekolah SMPN 1 Gresik. Ibu kan ikut dalam diskusi pemetaan aset di sekolah ya. Nah, kemudian bagaimana proses dalam diskusi pemetaan aset atau sumber daya yang ada di sekolah ini? Proses dalam pemetaan aset yang sudah dilakukan kemarin, itu ada beberapa guru yang sudah guru, staf TU, kemudian pokoknya dari stakeholder yang berkepentingan itu ada 3 tahapan ini Bu. Yang pertama yaitu proses mempelajari dulu, istilahnya memahami betul apa itu nanti terkait 7 model aset sekolah. Mulai dari pemetaan manusianya, sumber daya manusianya, kemudian sosialnya, fisiknya, kemudian politik, lingkungan atau alamnya, kemudian finansial, agama dan budaya. Kemudian nanti yang kedua setelah memahami betul tentang apa itu aset-asetnya, kemudian yang kedua yaitu pemetaan, melakukan pemetaan berdasarkan 7 modal aset itu tadi, baik secara eksternal maupun internalnya. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pemetaan, kemudian diadakan kolaborasi. Kolaborasi itu nanti bersama kepala sekolah, kemudian sama rekan sejawat, murid, orang tua dan pihak yang terkait dalam pemetaan aset itu. Seperti itu. Ya. Berapa kali dalam diskusi pemetaan aset itu? Pemetaan aset kemarin diskusinya 2 kali. 2 kali. Iya. Di situ dilibatkan semuanya ya? Iya. Baik kepala sekolah, guru, Iya. masyarakat, termasuk murid, Karena murid. kan, iya, kan asetnya itu banyak ya. Untuk 1 hari itu tidak mencukupi waktunya, jadi butuh waktu. Apa dalam pemetaan aset itu ada tantangannya Bu? Iya. Tantangannya jelas ada itu. Iya. Terkait pemilahan itu tadi, pemetaan mana yang teridentifikasi sebagai sumber daya sekolah, kemudian ini ya, mengenal aset di sekitar tempat kita itu memang pemilahannya itu kadang kurang ini. Kayaknya seperti ini Bu, yang aset ini bisa dimasukkan ke dalam ini, misalkan ke dalam aset sosial. Oh ternyata juga bisa masuk ke aset ini. Itu nanti butuh juga banyak masukan dari teman-teman yang diajak kolaborasi seperti itu. Contohnya dari 7 aset itu Ya. ada aset sumber daya Iya. manusianya, ada sumber daya aset finansial, kan itu ya dibagi dulu. Iya. Yang masuk dalam sumber daya manusia apa ngambil dari luar, apa cuma beli dari dulu? Kalau ada dari dalam, ada dari luar. Yang dari dalam itu ya termasuk aset dari kemudian kantor pendidikan
kemudian ini apa, orang yang istilahnya jadi bisa itu kan, kalau guru kami itu kan juga termasuk Iya. dari wanita. Kemudian pada waktu kegiatan-kegiatan istilahnya yang harus mengundang dari pihak luar seperti BNN, kemudian dinas kesehatan itu juga kita Itu juga dimasukkan dalam Iya. aset sumber daya. Iya, Maksudnya paling rendah apa ya, aset yang mumpuni di Iya. dalamnya itu Iya. walaupun tidak dari wali murid. Iya. Kemudian setelah Ibu berhasil dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, bagaimana perasaannya dengan Ibu? Perasaannya saya sangat senang sekali. Saya juga lebih mengetahui ternyata aset-aset yang ada di sekolah kita itu memang banyak sekali, dan memang harus istilahnya dikelompokkan ya, untuk aset yang sosial yang mana, yang untuk yang termasuk fisiknya mana, untuk sumber daya manusianya juga yang mana, itu memang harus ditinggi. Dan saya sangat senang sekali karena dengan itu kan nanti administrasi sekolah juga tertib pasti. Dengan adanya diskusi Iya. tentang aset itu Iya. ya, tahu mana yang aset manusia, mana yang aset fisik, mana yang aset finansial. Iya. Ya, tidak seperti itu ya. Kemudian bagaimana, apa pertimbangan Ibu ya dalam menentukan sumber daya di sekolah? Pertimbangannya itu ini mewujudkan Merdeka Belajar dengan pengelolaan program yang berpihak pada murid melalui pendekatan inquiry administratif, yaitu melalui pelajaran. Seperti itu nanti yang pertimbangan yang dalam menentukan sumber daya sekolahnya. Setelah melakukan diskusi pemerintahan akan menggunakan seperti itu ya. Kemudian apa terdapat hal yang dapat dijadikan sumber daya sekolah selain yang sudah ditemukan, apa ada yang belum ditemukan dalam aset sekolah ini? Kayaknya kemarin ada sebut tentang kebiasaan-kebiasaan murid itu, kemudian baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah di luar sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan murid itu juga perlu, karena itu nanti akan menjadikan budaya positif di sekolah. Jadi kalau misalkan kebiasaannya itu bagaimana, nanti kalau kurang tepat ya dari pihak sekolah itu nanti yang akan istilahnya mengarahkan dan juga budaya seperti itu. Berarti akan menambah gitu ya. Iya. Karena tidak masuk dalam pada saat diskusi yang sudah berlangsung, yang belum ditemukan seperti pemeriksaan positif berlaku. Mungkin hanya itu Bu. Berarti nanti saya samakan dengan Pak Muiz. Pertanyaannya Pak Bu. Terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih. Yes. Ini bisa kembali. Jadi, Oh, ini. Ya, terima kasih Bu. iya.